Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dorlinda Sihotang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25412061. Saya guru pendidikan agama Katolik di SDK Santo Mikael Surabaya. Dan pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Yesus memanggil orang berdosa, fase C, kelas 5. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, semuanya hadir hari ini? Hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita awali berdoa. Siapa yang mau berdoa? Boleh maju, biar. Dari awal hingga akhir supaya Surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kami. Di sana SDK Santo Mikael cinta kasih, cinta kasih cinta kasih cinta kasih baca. Jadi boleh sambil ditepuk temannya ya. Sekali lagi ya, oke? Tepuk cinta kasih, cinta kasih cinta kasih cinta kasih baca. Oke, biar makin semangat. Kita nyanyi dulu ya, gerak ya. Boleh tepuk. Jesus in my vessel, I can run at the strong, at the strong, at the strong. Jesus in my vessel, I can smile at the strong, as we go sailing home, sailing home, sailing home. With Jesus in my vessel, I can smile at the strong, as we go sailing home. Boleh dulu. Kita Santo Mikael. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Dari pelajaran minggu lalu kira-kira kamu bisa mengerti tentang apa ya? Kita diajak untuk bisa taat dan selalu percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Zakheus. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang merugikan kita, tapi juga merugikan orang lain, orang yang berdosa. Kenapa? Karena kita sudah diganggu, jadi kita kadang takut gitu ya. Nanti orang itu memulai maaf dari orang lain. Menerima, terus kalau memperoleh maaf, kamu bagaimana perasaanmu? Senang dari dosa itu apa? Pada akhirnya kita akan mendapatkan apa? Penderitaan, gitu ya. Iblis itu sama senang mengajak kita untuk berbuat dosa karena apa? Dia akan senang kalau kita itu jauh dari Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Boleh baca dulu dan perhatian. 1. Ya. Dari sikap Yesus dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, kita juga diajak untuk meneladani sikap Yesus dalam kisah Zakheus. Nanti bagaimana sikap Yesus ya. Terus apa lagi? Menentukan contoh ketaatan lalu kehidupan bersama Yesus. Nah, ini adalah tujuan kita. Nah, sekarang
Lili mau ajak kamu menyimak sebuah video berbahasa Inggris, tapi nanti kita bisa lihat bagaimana ya misalnya. I can't open the time. Okay, give me time. Don't get sassy or I'll come up. Just kill me. Fine. 58 seconds till recess is over. Sleeping or getting facing the right direction. Wake up! Do over, please. You okay? Landed right in the face. I told you over and over to leave me alone. I lost the game because of you. Matt, why would he do that? We want a goalkeeper, not a goal sleeper. We want a goalkeeper, not a goal sleeper. Goalkeeper, bukan tempat tidur. Hey, did you still want to trade for the blue blister? Sorry, can't hang out. Didn't get much wisdom. Oh, okay. Maybe another time. Nick, you made me lose the game. All I did was give him the ball. You just fell over. And you should apologize. No, he should. Because now... Good morning, brothers and sisters. We'd like to welcome you all to Sacrament meeting on this fine Sabbath morning. My name is Brother Allred, and I'd like to welcome all the visitors. We'll start off today's service lifting our spirits through song by singing the hymn, Do What Is Right. Today's lesson's on forgiveness. Dear Heavenly Father, please help me. I'm sorry. And I'm sorry for messing up your game. Wow, that feels amazing. I know. High five. Tadi dalam video ini kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Terus dimaafkan. Dia bermain bola diganggu gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebobolan gitu ya. Akhirnya ya lawannya jadi menang gitu. Terus temannya panggil dia apa? Iya, kita perlu jadi kayak diledek-ledekin gitu ya. Jadi kayak diledek-ledekin terus dia ya siapa tadi namanya? Si Matt ya. Mengapa sih si Matt itu menjauhi temannya itu? Karena awalnya dari lapangan itu kan sampai ke gereja juga dijauhi, padahal mereka sampai gereja gitu. Terus di gereja juga dia itu apa? Menjauhi si temannya yang berbuat salah sama. Nah, menurut kalian dari video tentang si Matt tadi, itu videonya berisi tentang apa sih? Apakah pada akhirnya si Matt itu mengampuni? Kok bisa dia mengampuni ya? Karena dia berdoa, lalu juga mendengarkan ajaran gitu kan. Dia mendengarkan ajaran, terus akhirnya dia itu memutuskan untuk mengampuni temannya. Pada akhirnya setelah mereka berdamai, apa yang terjadi? Mereka bermain kayak situasinya kembali lagi normal gitu kan. Situasinya kembali lagi nyaman seperti sedia kala. Nah, Arsen, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Pesan apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Kita harus Selalu baca kitab suci. Harus bisa mengampuni. Cobi, dari video tadi kamu ambil pesan apa? Memaafkan. Walaupun pada dasarnya kadang kita sulit memaafkan gitu ya. Tapi ketika kita mau memaafkan, apakah hati kita kan lega? Iya. Kalau kamu tadi lihat di video, apakah si Matt itu lega tidak sih? Ketika dia sudah memaafkan temannya, lega lah dia, hatinya lega gitu kan. Ketika dia belum memaafkan, apa yang dia rasa lawan dia? Kayak seperti penuh dengan kebencian kan? Kayak wajahnya itu loh, bahkan adiknya jadi ikut gitu kan. Main sekitar di gereja karena dia lagi gak suka. Jadi ketika kita tidak memaafkan, kita pun juga tidak nyaman kayak gitu. Nah, kadang-kadang sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita itu kadang juga mengkotak-kotakkan orang yang berbuat dosa. Felix, kamu pernah tidak menjauhi temanmu yang membuat kamu marah? Pernah. Nah, kadang-kadang kita itu mudah sekali memisah-misahkan orang. Aku nggak mau berteman dengan dia karena dia begini. Aku nggak mau berteman dengan dia. Oh, karena berbeda suku. Pernah tidak kalian mengamati seperti itu? Nggak pernah. Oh, bagus kalau nggak pernah ya. Dan jangan seperti itu. Kita harus berteman dengan semuanya. Ya, karena pada hari ini kan kita belajar tentang Yesus yang memanggil orang berdosa, yaitu si Zakheus. Ya, tapi sekarang Lili mau bagi kalian dalam kelompok dulu. Kita bagi kelompok dulu, diri dulu yuk. Nah, kita nyanyi, keluar dari kursinya dulu. 1, 2, 3. Halo, apa kabar kawan? Tepuk tangan
Cinta kasih cinta kasih. Oke, nah sekarang udah mau nanya. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang Zakheus? Pasti sudah pernah ya. Nah, jadi kita akan mendengar tentang siapa sih sebenarnya Zakheus ini? Siapakah Zakheus? Pemungut cukai, ya benar. Zakheus adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu sama dengan penagih pajak. Ya. Penagih pajak pada zaman itu, penagih pajak atau pemungut cukai sama dengan orang berdosa. Orang berdosa, dan orang berdosa itu tentunya dijauhi oleh orang banyak, dijauhi masyarakat. Jadi pada zaman Yesus, orang berdosa itu banyak. Siapa saja ya yang termasuk orang berdosa? Ya. Lalu, tapi sebelumnya kita lihat dulu, kenapa pemungut cukai penagih pajak itu dicap sebagai orang berdosa? Kenapa? Coba baca dulu, Adriel. Pemungut cukai suka menagih pajak penagih tadi. Seperti bangsa Romawi yang penjajah maka bekerja bagi penjajah. Iya, jadi suka menarik lebih banyak gitu ya, lebih ditarik pajaknya. Terus mereka itu penagih pajak ini atau pemungut cukai ini bekerja bagi bangsa Romawi, gitu kan? Bekerja bagi bangsa Romawi. Lalu apa? Karena bangsa Romawi itu menjajah orang Israel, gitu kan? Terus apa? Karena itulah pemungut cukai dan orang berdosa selalu dijauhi oleh masyarakat. Oleh karena itulah dijauhi oleh masyarakat. Berdosa, jangan kita temani. Ya. Nih, tapi banyak lagi loh orang-orang yang dicap sebagai berdosa dan harus dijauhi pada zaman Yesus. Tadi pemungut cukai. Sekarang, coba kira. orang kasuhan setan, Terus, orang Samaria, orang sakit yang sudah disembuhi, sakit kusta, dan cacat sejak lahir. ya, ini adalah kumpulan orang-orang yang dianggap berdosa. Bayangkan, orang sakit pun dianggap berdosa. Padahal kita tentu tidak meminta kita sakit kan? Tapi orang sakit pun dicap sebagai pendosa di zaman Yesus. Ulama sakit-sakit begini, cacat, sakit kusta, kan? Terus juga orang Samaria. Kalau kamu ingat kisah Yesus menceritakan sebuah perumpamaan di mana ada orang Samaria yang menolong orang yang sedang dirampok. Itu adalah seorang musuh yang mau menolong orang lain. Padahal waktu itu dia sebenarnya gak berteman gitu, tapi orang Samaria ini mau terbuka hatinya untuk menolong gitu. Tapi orang Samaria itu dicap sebagai orang berdosa juga. Itu di luar orang Israel atau orang Yahudi gitu. Jadi mereka tuh berdosa, dijauhi. Nah ini adalah orang-orang yang dianggap berdosa dalam masyarakat pada zaman Yesus. Ngeri atau tidak? Kira-kira kalau kamu hidup di zaman itu, kamu bagaimana? Sedih atau tidak? Jadi kalau misalnya sakit nih, jangan, kita jauhin dia. Ya, jadi orang berdosa itu bukan hanya menderita fisiknya, tapi batinnya juga sakit karena dia dijauhi oleh masyarakat. Ya, boleh mau ajak kamu untuk mendalami masalah. Di sini ada sebuah kisah. Kira-kira apa ya yang terjadi dalam kisah ini? Nah, semua kelompok sudah dapat kan? Oke. Nah, silahkan kita membaca diawali dari Randy. Oke. Karena aksinya tersebut, Erwin dikeluarkan dari sekolahnya. Kejadian itu memperburuk kondisi ekonomi keluarganya. Terlebih lagi pada saat itu ibunya merupakan pecandu alkohol berat. Hukuman yang harus diterima Erwin ternyata menjadi titik balik dia menjadi orang kaya raya. Dan yang dia bisa. Dan itu dia mengumpulkan uang yang cukup. Dia mulai berinvestasi di real estate. Uang yang diinvestasikan pun dikelola dengan baik. Siapa tokoh dalam kisah ini? Erwin. Siapa sih sebenarnya si Erwin ini? Anak yang dulunya nakal. Anak yang dulunya nakal. Nakal sampai dia di apa yang terjadi? Di penjara. Ditangkap karena apa? Penipu. Buruk apa yang terjadi pada dia? Akibatnya Dia keluar dari sekolah. dia dikeluarkan, terus juga dia diberi hukuman gitu ya, kecil sebenarnya. Tapi dia dicap sebagai anak nakal. Karena apa? Apakah dia salah? Salah, ya kan? Dia salah. Terus dari kisah ini, kira-kira peristiwa apa sih yang menjadi titik balik si Erwin ini? Dari dua buku. Iya, jadi dia itu membaca atau dia diberi oleh orang dua buku. Apa tadi judul bukunya?
Power of Positive Thinking ya. Terus juga buku itulah yang dia baca. Dia berdoa juga. Tadi di sana dibilang dia berdoa juga kan. Pada akhirnya apa sih yang menjadi atau membuat dia itu bisa berubah? Karena judulnya dari penjahat orang ini jadi kaya raya gitu kata dia. Apa yang membuat dia? Dia berinvestasi gitu ya. Dia merubah pikirannya, merubah sikapnya, dia merubah sikapnya gitu ya. Supaya apa? Dia menjadi pribadi yang baru. Apa pesan yang bisa kamu tangkap? Kita bisa bertobat, kita itu bisa bertobat. Terus lalu melakukan hal yang baik. Oke. Anak-anak, kita kan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Orang berdosa di sini adalah orang-orang yang dicap atau dijauhi oleh masyarakat. Bagaimana pandangan Yesus? Kita menggali itu di dekat kitab suci. Bagaimana sih Yesus memandang orang berdosa ini? Kita baca dulu kitab sucinya, nanti bacanya bergantian secara kronologis. Oke, diawali dari Jopin ayat 1. Kita berganti ya. Yuk. Ada seorang bernama Zedeus, kepala pemerintahan dia dan ia seorang dia berusaha untuk melihat orang kata Yesus itu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memandang ke atas dan berkata, "Zedeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menahan di rumahmu." Dia akan menghidupkan orang berdosa. Zedeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Semua dari itu akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat." Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, kita baca bersama-sama 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita tadi melihat bagaimana kisah di kitab suci ini. Apakah yang kamu lihat tadi? Bagaimana sikap Yesus dalam kisah di kitab suci ini? Nah, untuk mengetahui lebih jauh, Lilin akan mengajak kamu untuk berdiskusi dalam kelompok, untuk mendalami kisah tentang Erwin tadi, lalu bagaimana Yesus memandang, harusnya kita bagaimana memandang orang berdosa ini. Nah, dalam kelompok mencari bagaimana solusinya. Ya, silahkan kalian diskusi dengan kelompok. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok siapa dulu?
Bapak siapa dulu? Adriel. Oke, silakan Adriel. Yuk. Dia ingin tahu siapakah Yesus itu. Besok, sahabat saya dilakukan Zakheus untuk bertemu Yesus. Melihat Yesus dari orang mandi dan orang jelaskan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jelaskan makna yang dapat kita ambil dari kisah Zakheus dan kisah penjahat yang menjadi kaya raya. Kita harus bertobat dan kita harus melakukan dengan cara yang baik. Guru yang dilakukan toko di atas, dikeluarkan dari sekolah, dan di penjara. Apa yang dilakukan oleh tokoh dalam kisah tersebut sehingga bertobat dan menjadi lebih baik. Saudara, doa dan membaca itu yang berhasil membuat membaik. Adakah yang mau bertanya? Ada? Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang harus pilih kelompok siapa? Kelompoknya Gera. Silakan. Terima kasih untuk kelompoknya Adriel dan teman-teman. Sekarang usaha yang dilakukan Zakheus untuk Yesus. Dia berlari dan memanjat ke puncak Kudus. Tidak jelaskanlah karena sukacita atau perbuatan yang dilakukan Zakheus setelah bertemu Yesus. Dia memberikan setengah dari miliknya ke orang miskin dan membagi orang yang dia kira bukan dari lipat dari yang dia ambil. 14 jauh lebih baik. Tuhan, hal ini ternyata baik menjadi orang kaya. Nah, usaha apa yang dilakukan oleh tokoh dalam kisah tersebut sehingga bertobat dan menjadi lebih baik? Adalah dia berinvestasi di real estate. Dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok terakhir. Karena dia ingin melihat seperti apakah Yesus dan ini bertobat. Ketemu Yesus yang manjat pohon ara karena tubuhnya yang pendek. Dia juga harus melewati orang banyak. Karena makna yang dapat kita ambil dari kisah Zakheus dan kisah penjahat yang menjadi kaya raya. Kita harus bertobat jika kita melakukan kesalahan. Jangan juga menyerah dalam Dari hasil diskusi tadi, hasil diskusi dari perbincangan salah, kemudian juga kita lihat bagaimana Yesus dalam kitab suci memandang orang berdosa. Apa tadi yang terjadi kepada Zakheus? Dia orang berdosa kan? Apakah dia itu selamanya dijauhi? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Dia bertobat. Yesus membuka pemikiran orang bahwa orang bertobat itu, orang berdosa itu bisa kita beri kesempatan. Dengan cara apa? Bagaimana orang berdosa itu bisa bertobat kalau kita tidak mendekati mereka, ya? Nah, ketika Yesus masuk dan mau berkunjung ke rumah Zakheus, Zakheus pun sangat bahagia, ya. Nah, sekarang kita melihat apa sih sebenarnya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kira-kira adalah hari ini kita tuh apa yang bisa kita pelajari hari ini? Apa yang bisa kita pelajari? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh menjauhi orang yang bersalah, orang yang bermasalah, orang yang dicurang. Terus apa lagi? Meneladani Yesus. Hendaknya kita mendekati dan menerima mereka. Lalu juga kita juga memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita. Dari pelajaran kita hari ini, kamu juga bisa dapat apa? Bahwa kita harus bertobat dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat atau mengakui kesalahannya. Kalau kita tidak memaafkan, apakah kita juga berdosa? Iya, tentu kita juga berdosa. Nah, anak-anak, ini ada beberapa gambar di mana Yesus yang selalu setia menanti kita kalau kita mau bertobat. Sama seperti Zakheus, dia diberi kesempatan dan dia pun bertobat. Dia bahagia, dia bahkan berbagi 4 kali lipat dari apa yang dia. Yesus itu selalu siap sedia, selalu ingin mengetuk hati kita kalau kita mau membuka hati kita seperti dalam gambar ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi. Silahkan kamu jawab dalam hatimu. Kamu udah tidak mengakui kesalahan? Jika tidak, ya atau tidak?
Apakah kamu berteman dengan orang berdosa? Silakan kamu jawab dalam ya. Minggu depan kita akan belajar tentang wafat dan sengsara Yesus. Ya, minggu depan kamu bisa mempersiapkan diri membaca materi ini. Ibu beri kamu tugasnya adalah kamu bisa mencari tahu tentang kisah sengsara Yesus. Kamu simak, nanti minggu depan ibu akan memberi kamu beberapa perkataan. Sekarang Bu Lili akan memberi kamu tugas akhir, yaitu sejauh mana kamu paham akan materi ini. Ya. Ini tugasnya berupa teka-teki. Jadi karena teka-teki, kamu pasti akan lebih mudah. Ini apakah kamu sudah menguasai materi kita hari ini? Silahkan dijawab dulu. Sudah, silakan dikumpulkan. Yuk, kumpulin. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita doa bersama-sama dulu. Mari kita tunjukkan sikap diri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu karena telah mendampingi kami saat belajar. Semoga kudus-Mu membantu kami semakin percaya pada Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dan bantulah kami untuk dapat mengubah sikap dan perbuatan kami yang tidak baik dan kembali menjalankan perintah. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya nyanyikan lagu Tuhan Yesus balik. Sampai kita bertemu minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Siapkan